Ngomong-ngomong masalah sakit, asuransi kesehatan kayak gitu ya. Sebenarnya seberapa penting sih asuransi kesehatan kayak gitu? Eh, Kalau lu sakit, masuk di Mm-mm. rumah sakit, yang pasti kan gede ya biayanya ya. Iya kan ya. Bener. Nah, kita panggil aja nih. Ini kalau gua mau nanya tentang asuransi, Mm-mm. ini pasti ke Pak Riza Bambang. Riza Bambang. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong siapa beliau? Ah, silakan Pak, diperkenalkan Pak One Shield dari One Shield Financial Planner ya. Ya, terima kasih. Kelihatannya terlalu bombastis nih saya. Padahal kita biasa-biasa aja ya. Bisa Jadi aja Pak ya. ya kami dari firma namanya One Shield Financial Independent Consultant untuk perencana keuangan yang independen. Karena perencana keuangan kan banyak ya. Ada perencana keuangan yang dia itu kerja di bank, perencana keuangan yang kerja di asuransi, aset manajemen, sekuritas, dan lain sebagainya. Independen dalam arti kita itu tidak menjual produk, tapi kita justru ada di pihaknya klien. Kita berdiri on client side, ya. Kita stand on client side, membantu klien, dampingi klien, bahkan menjadi buffernya klien di depan, gitu kan? Dicari, Untuk dicari ini. ya, jadi kami tidak menjual produk dan kami tidak punya kerja dengan para produk provider, produk developer. Jadi kita nggak jualan produk lah. Jadi kita tuh yang kita berikan apa sih ke klien? Rekomendasi, gitu. Rekomendasi bagi klien untuk mengatur, membuat perencanaan pengaturan keuangan. Pengaturan keuangan itu kan macam-macam ya. Ada untuk perencana keuangan mau beli rumah, mau beli mobil, terus kemudian perencanaan keuangan nanti kalau pensiun, menyekolahkan anak, Banyak lah ya Pak ya. haji, waris, membagi waris, gitu kan, bayar pajak, terus surat wasiat, macam-macam. Oh iya, semuanya ya Pak ya. Termasuk salah satunya adalah proteksi. Nah, proteksi. Seberapa penting Pak proteksi ini? Proteksi itu gini ya, kita itu kalau bicara proteksi, kita mesti bicara dulu resiko. Ya, kalau bicara resiko, maka resiko itu banyak resiko ya. Kita misalnya mau menuju ke satu tempat, terus kemudian, wah jangan lewat sana macet. Ya, resikonya adalah kita akan jadi kelamaan kalau kena traffic, ya kan? Jadi bagaimana antisipasinya? Resiko itu kan harus dikelola, nggak bisa dilawan. Dikelola. Misalnya kita dihindari lewat jalan yang macet atau naik helikopter biar bisa lebih cepat gitu kan, atau nggak jadi pergi gitu. Jadi resiko-resiko yang terjadi di duniawi. Tapi percaya saya ada resiko yang namanya resiko universe, resiko yang natural, alami. Yang ini tuh nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari, yang bisa adalah dikelola dampak kerugian finansialnya. Karena resiko ini pasti terjadi. Ada 3 resiko yang kalau saya sebut, istilah saya loh nih, saya bisa dibilang perencana keuangan independen yang nyeleneh lah, lain daripada yang biasanya gitu. Saya suka menggunakan istilah saya sendiri. Ini resiko Tuhani, karena yang ngasih Tuhan resiko itu. Ya tentunya akibat perbuatan kita ya. Jadi ada 3. Ya, 1, hidup kita terlalu singkat. Apakah ada yang tahu 5 menit setelah ini kita ada di mana? Nggak ada yang tahu. Bisa aja 5 menit setelah ini kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beliau di atas. Ya, nggak ada yang tahu. Itu hidup kita terlalu singkat. Itu resiko. Pasti terjadi. Ya kan? Bisa nggak kita, jangan deh Tuhan, janganlah, nanti aja deh, jangan. Nego ya, Bu. Kita bergen sama dia, gitu nego. Nggak mungkin kan? Jadi ya udah terjadi. Tapi kan kita
Kalau itu terjadi, ada kejadian-kejadian kerugian finansial yang terjadi. Misalnya nih, kalau seorang breadwinner di sebuah keluarga, dia penghasil income, dia hilang, nggak ada, terus keluarga itu gimana melangsungan kehidupan, ya kan? Kan berarti kan biaya-biaya rutin, biaya rumah tangga bulanan, atau rencana-rencana masa depan mau pendidikan anaknya itu kan harus terteker dengan baik. Pakai apa? Siapa orang yang cari uang cuman satu doang gitu kan? Nah, itu resiko pertama. Pasti ya hidup terlalu singkat. Nah, ada satu lagi resiko. Ada 3 nih. Resiko yang kedua adalah hidup kita terlalu panjang. Sakit-sakitan. Bentar deh, kayaknya serba salah. Resiko hidup terlalu pendek. Nah, ini ada resiko hidup terlalu panjang. Makanya kata Pak Risa, kalau ulang tahun jangan dibilang, jangan didoain selamat panjang umur. Benar nggak Pak? Kurang lengkap. Saya koreksi. Oke. Jadi gini. Jadi kita ada satu hari dalam setahun di mana kita ngumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Di depannya ada lilin, kita make a wish, dan selalu nyanyinya panjang umur kan. Habis itu tiup lilin, habis itu buka kadonya atau bagi potong kuenya gitu kan. Ya. Nah, panjang umur. Angin setiap tahun kita begitu. Saya sekarang sudah 54 tahun. Ya, kalau dikasih Tuhan saya panjang umur sampai 108 dikasih dua kali lipat gimana? Seneng kan? Seneng loh, seneng. Berkah dong. Bless. Bener. Seneng kan? Ya kan? Ya, kalau kita bisa menghidupi umur kita sampai 108. Kalau kita dana yang cukup untuk hidup terus sampai 108. Karena ada bedanya. Ya, seseorang itu suatu waktu pasti pensiun. Ya, baik itu karena naturally kesehatannya sudah menurun ya, atau ya perusahaan tempat kita bekerja itu tidak lo udah nulis aja lama banget gitu kan, apalagi disuruh ngetik. Saya katakanlah 55 deh kita pensiun. Kita mulai kerja umur berapa? 20-an lah, 23 lah. Oke, saya bikin 25 sampai pensiun 55. 30 tahun, benar nggak? Periodenya. Sekarang kita pensiun 55, habis itu berapa sih ya kita katakanlah yang kita inginkan sampai kita ketemu dengan yang maha kuasa? 70 ya. Oke, 70. Maunya berapa? Udah lah pakai standarnya lah 60 lah. Ya, kependekan lah, kasihan loh. 75 deh, 75 lah ya, 75. 55 ke 75 tahun. 20 tahun kan? 20. Jadi ada 30 tahun kerja. Ada 20. Ada bedanya. 30 tahun punya income. Betul nggak? Income-nya naik terus karena ada kenaikan gaji, promosi, performance, dan lain sebagainya. 10 tahun nggak ada income loh. Ada nggak pensiun digaji? Nggak ada kan? Nggak punya income. Ini nggak? 20 tahun loh nggak punya income. Gue udah mau ngomong nih. Tadi kan bilang, pensiun ada nggak digaji? Ada loh Pak, kalau dapat pensiunan. Ya. Gue nggak mau nyebut brand deh. Ya, setuju. Pensiunan. Itu adalah salah satu solusinya. Bayangkan kalau teman-teman, saudara-saudara kita yang less fortunate, yang nggak punya program itu, tidak mempersiapkan dari sekarang karena dia nggak aware. Nggak aware bahwa ada 30 tahun kerja, punya income, ada 20 tahun ngomong cucu, nggak punya. Padahal di 30 tahun kita sehat walafiat. Ya nggak? Di 20 tahun, ya mulai kolesterol lah, mulai prediabetes, hipertensi lah, sakit-sakitan. 20 tahun. Uangnya nggak cukup. Gitu ya. Terus yang kedua, harga sekarang sama harga masa depan saat kita pensiun, kira-kira turun atau naik harganya? Pasti naik inflasi. Ya, pasti naik. Jadi harga akan lebih mahal, gitu kan? Sementara gaji kita ya naiknya begitulah ya, sesuai dengan kinerja inflasi. kita. Ya, tapi
Tapi jangan lupa ada faktor plusnya. Di masa nanti kita pensiun, cicilan utang udah lunas, ya nggak? Sudah Moga-moga tidak ada beban. Semoga ya Pak. Moga-moga ya. Harus ya, Makanya harus saya bilang ya. seharusnya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau masih ada cicilan kan udah tinggal sisa-sisa lah. Ya. Yang kedua, seharusnya juga anak-anak sudah mentas lah. Ya, paling tidak mungkin tinggal yang paling kecil kuliah. Kakaknya harusnya udah bisa bantu. Sehingga biaya kebutuhan bulanannya itu seharusnya lebih kecil. Angkanya bervariasi tergantung gaya hidup. Ya, 40% sampai 75% biaya bulanan saat ini. Ya. Dua resiko tadi ya, saya sih mohon maaf nih, saya masih ingat ayah saya sebelum meninggal 20 November 2009. Ya. Itu hari-hari mungkin hampir setahun deh ya, hidupnya itu di atas tempat tidur. Nah, ini kan kosnya mahal banget ya nggak? Bagaimana kalau orang-orang yang tidak punya biaya yang cukup? Jadi makanya kalau ulang tahun tadi cuma panjang umur, dan rezeki, sehingga pada hari tuanya nyaman gitu loh. Ya. Oke. Jangan berhenti. Jangan cuma panjang umur doang, tapi panjang umur, rezekinya banyak, sehingga pada waktu pensiun kita hari tua kita sejahtera, bahagialah gitu kan. Amin, Pak. Bisa happy terus, nggak sakit-sakit. Pak, tadi resiko ketiga apa? Nah, tar dulu. Resiko pertama dan kedua itu hanya terjadi either yang terjadi yang pertama atau terjadi yang kedua. Nggak mungkin dua-duanya, ya kan? Gitu. Oke. Jadi, nah, resiko yang ketiga apa? Inilah yang disebut tadi sakit dan kecelakaan. Jadi COVID, siapa yang bisa menghindari COVID? Yang ada kita juga pakai prokes, masker dan lain sebagainya, vitamin, vaksin, olahraga. Nah, jadi 3 resiko tuhani itu tadi, hidup terlalu singkat, hidup terlalu panjang, sakit dan kecelakaan. Itulah akibat dari 3 resiko tuhani ini, kita mesti punya solusi untuk manage kerugian finansialnya. Karena kalau kesedihannya kan nggak mungkin bisa digantikan. Seseorang kehilangan yang ayahnya yang tersayang atau ibunya yang tersayang, apakah dia bisa cari ayah baru? Bisa sih, tapi kan nggak sama. Bisa cari ibu baru, ya nanti disiksa ibu tiri, ya kan? Jadi ya resiko finansialnya yang kita terutama kelola. Sakit mungkin ya Pak ya. Nah, sakit juga. Nggak enaknya yang resiko ketiga itu, kalau yang pertama atau kedua kejadiannya atau either one, dan sekali terjadi seumur hidup. Yang ketiga terjadinya berulang-ulang. Ada orang yang kena COVID 2 kali loh. Ada 3 kali Pak. Ada 3 kali juga. Nah, aduh, saya dengarnya merinding. 3 kali, kasihan banget gitu. Ya kan? Nah, ini bisa terjadi berkali-kali, namanya sakit dan kecelakaan. Jadi ya kita gimana caranya? Ya biaya kan tadi saya bilang kan dampak kerugian finansial. Jadi gimana kalau misalnya katakanlah COVID, ya obatnya tanggulangi gratis, dokternya bisa dapat interview, dapat review dari dokter, diagnosa gratis, lab-labnya juga bisa terbayar. Ya amit-amit nih, meja saya kita sama-sama ketok dari kayu. Kalau sampai hospitalize ya, sampai opname, kalau kata orang zaman dulu, orang Belanda, ada biayanya. Karena abang ipar saya sama ponakan saya kena COVID masuk rumah sakit swasta ya, kebetulan beliau pilih rumah sakit swasta berdua. Ratusan loh. Oh. Ya, emang segitu yang Delta, setahu gue. Iya, waktu Delta. Iya, emang setahu gue gitu. Orang tuanya salah satu teman kita di kantor, dia bilang kan kalau nggak salah 5 hari aja tuh di rumah sakit untuk perawatan COVID ya. Betul, sampai 100-an gitu lah pokoknya. Karena si rumah itu dia satu tidak bisa terima full pasien yang
normal yang kayak biasa, ya kan harus dibatasi. Ada Dan isolasinya ya. Dan biaya prokesnya itu nggak murah yang harus mereka persiapkan. Kalau Gimana? ngomongin biaya gitu ya, kita tuh udah miris lihat harganya ratusan juta, Benar. puluhan juta. Jadi kayaknya pasrah aja gitu gimana? Ya, jangan dong. Udah. Jangan dong. Justru kan tadi saya bilang, kita harus cari ya solusi yang bisa mengelola kerugian finansial tadi. Nah, salah satu satunya bukannya saya jualan, ya kita memang beli asuransi. Kesehatan. Ya, kalau sakit kecelakaan ya asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan. Nah, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol, dia bilang kenapa nggak BPJS aja sih gitu. Nah, iya soalnya kan ngomong banyak juga orang-orang yang memang lebih milih BPJS soalnya kan preminya murah banget. Nah, itu kan kalau dibandingin dengan kita beli asuransi apa ya? Asuransi pribadi ya. Lu udah survei belum? Ada sih. Soalnya kemarin ada riset-riset kan gitu. Yang pasti harganya lebih jauh lebih mahal daripada BPJS. Yang pasti gitu. BPJS kita wajib bayar. Loh, ya kalau asuransi yang lain juga wajib bayar, Pol. Kalau enggak, maksudnya kalau asuransi pribadi kan kita bisa beli bisa enggak. Kalau BPJS iya, kan kita harus. Betul. Iya, compulsory kalau BPJS. Ya. Betul. Iya. Nah, kalau pertanyaannya kalau kita ngandelin BPJS aja cukup gak sih? Nah, gini, kita tuh beruntung lah jadi orang Indonesia ya. Anak-anak saya di luar sana di Amerika kuliah lah di sana, anak saya nomor 1, nomor 2 gitu ya. Nah, teman roommate-nya karena mereka yang kedua nomor 1 di dom. Roommate-nya itu mereka satu kamar bertiga. Kamarnya kecil gitu ya, 3 tidur, 3 meja belajar. Temennya kena di karantina kampus. Ya makan disediain, gitu ya. Meal between jam makan itu juga disediain. Obat disediain nggak? Enggak. Jadi ya udah harus obat sendiri. Itu ya kalau makanan nggak cocok ya harus ini sendiri. Kalau di kita obat dikasih, ya nggak? Ya kita mesti beruntung nih ya. Dokter juga bisa akan digital, langsung bisa interview online, gitu kan? Obat dikirim ke rumah. Terus kalau masuk rumah sakit juga ya rumah sakit yang itu di cover, gitu. Jadi kita beruntung. Kita beruntung lagi, memang negara kita ini ada safety net BPJS atau itu sebenarnya jaminan sosial. Ya, istilah asuransinya mereka itu istilahnya namanya beda dengan asuransi. Konsep kerjanya sama. Dia memberikan satu pertanggungan ya berupa santunan untuk mengcover resiko yang terjadi untuk seseorang. Jadi resikonya ditransfer ke mereka dengan kita membayar premi. Ya, sama asuransi juga seperti itu kan. Kita bayar premi, resiko kita ditanggung oleh mereka selama mengikuti ketentuan. Selama mengikuti ketentuan itu keywordnya. Nah, ketentuannya BPJS sama asuransi tentunya beda. BPJS itu dia universal. Orang yang sudah sakit pun nanti kalau dia sakit lagi tetap ditanggung. Ya, jadi dengan kata lain, Pak, kalau ada orang yang udah ICU di cover nggak gitu dia BPJS, selama dia terdaftar di cover. Jadi dia baru terdaftar setelah dia udah parah sakit. Misalnya sakit apalah mother disease itu kayak diabetes atau hipertensi ini ya kayak saya nih dua-duanya ya. Saya masuk BPJS tetap di cover. Di asuransi gimana? Belum tentu. Jadi ibaratnya kalau di asuransi itu ada yang namanya pre-existing kondisi. Kondisi-kondisi sebelum kita mendaftar, itu sama dia di-assess dulu. Kalau nggak terlalu parah, oke, di-accept. Kalau misalnya setengah parah, kena ekstra premi. Kalau parah banget bisa jadi ditolak. Gitu loh. Ya, jadi itu di asuransi. Itulah caranya mereka untuk mengkonten loss. Ya, kalau
misalnya udah di ICU terus daftar asuransi biar dapat kalau tinggal nunggu jam gitu, terus kemudian ya kan dicabut aja kabelnya, udah dapat ahli warisnya ya. klaim gitu. Ya bangkrut lah perusahaan asuransi, nggak mungkin kan. Jadi mereka melakukan istilahnya itu adalah di underwriting, di underwrite ya, layak nggak sih diasuransikan. Tapi kalau di BPJS, karena ini tadi saya bilang kan jaminan sosial yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda, Pemprov, pemerintah pusat untuk warganya. Jadi ini adalah satu apa istilahnya hadiah dari pemerintah ke kita, ya penghargaan sebagai warganya. Jadi walaupun udah sakit pun boleh, tapi cara konten mereka gimana? Nggak bisa langsung kita, oh, gue mau masuk ke rumah sakit yang canggih tuh, yang dibuka bagus, teknologi tinggi, swasta. Bisa. Jadi kita harus melalui yang namanya fasilitas kesehatan level 1. Jadi harus ada rujukan. Jadi kan sekarang nih ada tuh salah satu family saya ya masuk rumah sakit suami istri karena memang sudah senior citizen lah mereka, bahkan yang suaminya sudah paralyzed, sudah hampir 7 tahun lumpuh di atas kursi roda. Jadi waktu kena COVID masuk rumah sakit, gitu ya, masuk rumah sakit, terus kemudian setelah 10 hari masih positif, CT-nya tinggi, tapi udah boleh pulang. Selama harus jaga prokes di rumah, nggak boleh pergi-pergi. Nah, dengan kata lain kan, kalau zaman dulu kan terus sampai negatif. Negatifnya pun harus 2 kali negatif baru boleh keluar gitu ya. Sekarang kan udah agak berubah. Kenapa sih ya? Karena kalau begitu terus, sementara kasus Omikron banyak, ya rumah sakitnya nggak kuat, jebol, kekurangan bed. Gitu. Jadi orang yang sakit oleh BPJS itu mereka harus melalui proses rujukan dari vaskes pertama, yaitu puskesmas atau klinik yang ditunjuklah kerjasama sama BPJS. Kalau bisa ditangani oleh klinik itu atau puskesmas itu, obatnya juga itu. Sekarang puskesmas bagus-bagus, ada yang udah punya lab mungkin ya, udah punya kamar untuk ini. Jadi kalau bisa ditangani di situ, dia nggak akan rujuk ke vaskes yang kedua, yang di atasnya, mungkin rumah sakit umum daerah. Dia nggak akan rujuk. Nyampainya di puskesmas gitu Pak ya, kalau sakitnya. Lewatnya puskesmas dulu. Dan nanti kalau masuk ke, katakanlah harus dirujuk ke rumah sakit yang di atasnya, vaskes kedua. Nah, tergantung kepada kelas yang dibeli. Nah, jadi kembali ke pasar ya. Pasar menentukan. Ada orang yang gue BPJS aja lah gitu. Ya, kalau mau nyaman ya gue bayar kelas 1. Ya dengan gue lewat puskesmas nggak masalah kok. Gitu. Ada ya kayak seperti orang tua saya ya, almarhum papa saya, mama saya sekarang ya 80 tahun juga ke puskesmas. Nggak ada masalah buat dia. Malah dia senang ya ketemu dengan teman-temannya gitu ya, bro. Gitu. Tapi ada orang yang nggak mau kan. Anak-anak dari orang yang status sosialnya ada waktu dia brojol lahir gitu udah dijemput pakai mobil mewah, AC. Kalau AC-nya mati nggak bisa tidur. Nah, orang-orang yang mempunyai kenyamanan yang sudah seperti itu, mungkin keberatan untuk harus ke puskesmas dulu. Pak, tapi ini maksudnya bukan berarti cuman kelas-kelas sultan gitu ya, yang bisa beli asuransi kesehatan atau gimana Pak? Can be anyone yang memang dia mencari kenyamanan, luxury yang tidak bisa diberikan oleh BPJS karena tadi harus lewat puskesmas dan lain sebagainya. Unless ya Indonesia waktu punya konsep dokter keluarga. Kalau kita nonton di film itu kan ada dokter keluarga kan. Dokter keluarga itu dia ngerti banget kondisi kita, gitu kan. Jadi, nah dia juga bisa lihat rumahnya, lo harus bersihin dong, lo gini-gini dong, gitu kan. Itu dipel kek, di namanya kawat nyamuk itu dibersihin kek, divakum, gitu ya. Itu kan kita enggak, kita kan jumlah dokter belum cukup lah, ya kan. Jadi kita harus ke puskesmas. Orang yang nggak cocok dengan konsep itu, ya mau nggak mau dia harus beli asuransi kesehatan
Asuransi juga macam-macam sekarang. Ada yang istilahnya indemnity. Indemnity itu sesuai dengan kwitansi dan sesuai dengan kelas yang dipilih di awal. Ya, jadi kalau kwitansinya katakanlah 7.800.000, ya dia klaim ya dapat reimbursement atau sudah dibayarin dulu di depan, jadi dia tinggal tunjukin kartu, dia terdaftar dan setelah diverifikasi benar bahwa dia terdaftar, plafonnya masih cukup, gitu kan, belum habis karena perusahaan asuransi pasti tiap orangnya si plafon. Ya kalau dia jebol plafonnya dia sakit-sakitan terus gitu ya, tipes setahun 10 kali ya. Nggak kebayang gue tipes 10 kali loh. Ini apa sih orang ini tipes apa dia di dalam perutnya ada tikusnya? Hobi kayaknya, dia hobi tipes. Nah jadi ada plafonnya selama itu masih cukup, terus kemudian dia memang terdaftar, kelasnya tertentu, ada availability sesuai dengan kelas, ya dia masuk ke situ, udah nggak perlu bayar. Tapi kalau ada sisa, ya dia harus bayar sisanya. Gitu. Kalau pakai konsep reimbursement, dia bayar duluan, baru nanti dia reimburse ke perusahaan asuransi. Itu asuransi kesehatan di saat awal, indemnity istilahnya. Berkembang dalam arti pasar lah, kita bicara pasar. Kan pasar ini kan yang mendrive perusahaan asuransi untuk berkembang, ya, untuk merubah, memodifikasi produk-produk. Ya, ada klien pasar yang mengatakan, kalau saya sakit itu bukan hanya saya butuh biaya opnam misalnya, atau kalau cuma rawat jalan, bukan hanya saya butuh beli paracetamol misalnya. Pak, tapi ini maksudnya bukan berarti cuman kelas-kelas sultan gitu ya. Iya, yang bisa beli asuransi kesehatan atau gimana, Pak? Can be anyone yang memang dia mencari kenyamanan, luxury yang tidak bisa diberikan oleh BPJS karena tadi harus lewat puskesmas dan lain sebagainya. Unless ya Indonesia waktu punya konsep dokter keluarga. Kalau kita nonton di film itu kan ada dokter keluarga kan. Dokter keluarga itu dia ngerti banget kondisi kita, gitu kan. Jadi, nah dia juga bisa lihat rumahnya lo harus bersihin dong, lo gini-gini dong, gitu kan. Itu dipel kek, di kawat nyamuk itu dibersihin kek, divakum, gitu ya. Itu kan kita enggak, kita kan jumlah dokter belum cukup lah, ya kan. Jadi kita harus ke puskesmas. Orang yang nggak cocok dengan konsep itu, ya mau nggak mau dia harus beli asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan juga macam-macam sekarang. Ada yang istilahnya indemnity. Indemnity itu sesuai dengan kwitansi dan sesuai dengan kelas yang dipilih di awal. Ya, jadi kalau kwitansinya katakanlah 7.800.000, ya dia klaim ya dapat reimbursement atau sudah dibayarin dulu di depan, jadi dia tinggal tunjukin kartu, dia terdaftar dan setelah diverifikasi benar bahwa dia terdaftar, plafonnya masih cukup, gitu kan, belum habis karena perusahaan asuransi pasti tiap orangnya si plafon. Ya kalau dia jebol plafonnya dia sakit-sakitan terus gitu ya, tipes setahun 10 kali ya. Nggak kebayang gue tipes 10 kali loh. Ini apa sih orang ini tipes apa dia di dalam perutnya ada tikusnya? Hobi kayaknya, dia hobi tipes. Nah, jadi ada plafonnya selama itu masih cukup, terus kemudian dia memang terdaftar, kelasnya tertentu, ada availability sesuai dengan kelas, ya dia masuk ke situ, udah nggak perlu bayar. Tapi kalau ada sisa, ya dia harus bayar sisanya. Gitu. Kalau pakai konsep reimbursement, dia bayar duluan, baru nanti dia reimburse ke perusahaan asuransi. Itu asuransi kesehatan di saat awal, indemnity istilahnya. Berkembang dalam arti pasar lah, kita bicara pasar. Kan pasar ini kan yang mendrive perusahaan asuransi untuk berkembang, ya, untuk merubah, memodifikasi produk-produk. Ya, ada klien pasar yang mengatakan, kalau saya sakit itu bukan hanya saya butuh biaya opnam misalnya, atau kalau cuma rawat jalan, bukan hanya saya butuh beli
paracetamol misalnya. Kalau saya terkapar karena demam, fever, deadline saya di kantor jadi terganggu. Jadi saya juga sebenarnya butuh tambahan income pada saat saya tergeletak. Nah, perusahaan asuransi bikin yang namanya daily cash plan, santunan harian. Santunan harian itu apa? Jadi berapa hari dia di rumah sakit, ya. Di saat awal dia misalnya dia pilih, saya pilih plan yang nilainya 1 juta sehari. Dia dirawat di rumah sakit 3 hari, maka dia dapat 3 juta. Walaupun bondnya, kwitansinya cuma 1.700.000. Tapi kalau kwitansinya 4.700.000, dia 3 hari, pilihannya 1 juta, ya cuma 3 juta. 3 juta. Lain nama yang tadi ya, yang pertama yang indemnity. Boleh nggak di-combine? Boleh. Karena sekarang asuransi kesehatan itu boleh pakai kwitansi fotokopi yang dilegalisir, yang cap oleh rumah sakit. Boleh, dia dapat 2 dia. Dapat yang santunan harian, dapat yang indemnity. Ya, tapi kan preminya juga bayar 2. Nah, ya kan? Nah, berkembang lagi, pasar kan selalu cerewet lah, ya nggak? Selalu banyak maunya gitu. Tapi kalau pasar nggak banyak maunya, ya perusahaan asuransi juga nggak kreatif, aktuaris nggak kreatif, produk apa namanya development juga nggak kreatif, para marketing jadi nggak inovatif. Mereka minta lagi, kalau yang indemnity itu ada banyak itu ternyata plafonnya bukan cuma di atas, tapi ada yang namanya inner limit. Jadi misalnya dokter umum itu nilainya berapa kali hari, ya. Spesialis nilainya berapa, operasi juga ada batasannya, dibagi operasi kecil, operasi sedang, operasi besar, terus ada laboratorium. Jadi nggak bisa misalnya ada pasien yang dia nggak perlu laparoskopi, dia di laparoskopi. Nggak perlu MRI, dia cukup foto toraks misalnya, dia di MRI. Itu kan plafonnya habis kan. Jadi di dalam itu dikasih limit, nah makanya namanya inner limit. Gitu kan, jadi dibatasin. Nah, ada orang yang gue nggak seneng nih pakai inner limit. Ya, kalau saya operasi, saya pengennya di rumah sakit yang tipe oke lah, yang paling atas lah, yang prime gitu ya. Nah, di prime itu harga operasinya nggak cukup nih segini gitu. Jadi keluarlah produk baru ya, asuransi kesehatan yang indemnity-nya itu inner limit. Jadi tanpa inner limit itu tengahnya dibuang, yang penting plafonnya di atas. Dan plafonnya gede-gede. Berapaan tuh, Pak? Plafonnya itu bisa 1 M. Setahun loh per orang. Ada yang 2 M, 3 M, 1,5 M, sampai 5 M. Dan coverage-nya itu bisa di luar negeri. Orang Indonesia gue baru mau ngomong itu tuh. Biasanya untuk orang-orang yang suka pengobatan di luar negeri, mungkin di Singapura, Amerika, kayak gitu ya. Orang-orang yang punya finansial yang lebih, orang-orang Medan yang punya finansial lebih, itu lebih senang berobat ke Penang dari ke Jakarta, karena tiket pesawatnya mahalan ke Jakarta. Nah, berarti kalau kayak gitu nggak masalah dong kalau BPJS itu kita combine dengan membeli produk asuransi. Oh iya, kalau saya justru saya sarankan seperti itu. Gitu. Karena apa? Ini kan BPJS itu kan jaminan sosial ya. Jangan berpikiran gini, gue nggak senang ke puskesmas, jadi gue nggak mau ikut BPJS. Tolong deh di nama saya jangan terdaftar di perusahaan, biar nggak didaftarin. Halo, ini tuh ada cross subsidi loh. Ya nggak? Kita itu membantu orang yang membutuhkan, yang dia nggak bisa beli asuransi kesehatan. Gitu loh. Walaupun memang, kalau saya boleh saran, kan namanya jaminan sosial ya. Ya nggak usah di-link premi itu dengan gaji. Jadi orang-orang yang nggak mau pakai tadi, dia boleh, saya kelas 3 aja deh gitu. Ya, hitung-hitung buat dia sedekah aja deh gue gitu, nyumbang. Ya kan?
Karena dia bayar dan nggak pernah pakai, nggak akan mau pakai. Ya, tapi kalaupun dia bayar kelas 1 juga nggak apa-apa. Toh tadi angkanya affordable lah dibandingin dengan income yang sudah dia dapatkan gitu loh. Ya kan, benar nggak? Tadi kan benar. nilainya nggak seberapa, even yang kelas 1 gitu loh. Jadi ya cuman di sini dilemanya, challenge-nya adalah dari perspektif perusahaan. Perusahaan yang financially sound sehingga buat dia nggak masalah dikasih BPJS kan wajib, ya kan? Karena kan perusahaan juga bayarin ya, sepotong dari gaji kita kan perusahaan juga bayarin. Nah, dia ngeluarin lagi cost untuk asuransi kesehatan kan double. Dulu sebelum ada BPJS kesehatan, di mana itu proteksi kesehatan karyawan itu dikelola sama Askes, itu ada istilahnya opt-out. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan asuransi kesehatan, proteksi pelayanan kesehatan ke karyawan, dia nggak perlu lagi ikut Askes. Kecuali PNS dan lain-lain itu kan wajib ya untuk ikut Askes. Sekarang nggak ada, option out itu nggak ada, jadi wajib semua. Sehingga dari perspektif perusahaan, double cost kan. Benar nggak? Ya, itu cukup jadi dilema gitu loh. Bagaimana mengelola, memanage double cost itu, gitu. Sehingga mau nggak mau, saya lihat kebanyakan trennya kelasnya itu atau diturunin karena cost-nya itu kan sudah keambil cost untuk BPJS. Jadi sisa cost-nya itulah yang dipakai untuk asuransi kesehatan, atau sekarang banyak istilahnya flexi scheme. Apa tuh, Pak? Jadi flexi scheme itu si perusahaan tidak mengikutkan ke asuransi kan lagi, tapi kan ada sisa budget. Dulu misalnya budgetnya 10 perak, ya semuanya ke kesehatan. Sekarang dari 10 perak itu kan sebagian mungkin 2 perak buat bayar atau 3 perak buat bayar BPJS, gitu ya. Nah, sisa yang 7 atau 8 perak itu, ini gua kasih ke lu deh, tapi bukan dikasih sebagai tunai ya. Jadi ini gua kasih ke lo untuk lo itu kalau mau ke dokter anak langsung ya dari sini. Oh, rembes. Plafon. Istilahnya budget lah, budget anggaran lah gitu ya, dikasih. Tapi di ini, kalau yang anak-anak muda di flexi scheme yang saya tahu, flexi plan lah istilahnya ya. Anak-anak muda kan Pak, kita nggak punya anak, kita juga jarang sakit gitu kan. Setahun paling pilek sekali, itu pun tetap ngantor gitu kan, batuk tetap ngantor. Anak muda nih. Nah, itu sama perusahaan ya udah yang flexi plan yang common terjadi ya. Boleh untuk gym, untuk sewa lapangan tenis, yang muda-muda pada main tenis, pada gitulah. Jadi untuk kesehatan. Jadi istilahnya gini, anak muda ya disehatkan dengan dana yang ada, dia sehat sehingga tetap produktif. Sama aja kan tujuannya. Ini bisa kemana-mana berarti sebenarnya Pak ya, nggak cuma urusan bayar rumah sakit ya. Benar. Ya, yang penting adalah untuk health related. Yes. Nah, satu lagi Pak, mungkin apa sih yang harus jadi pertimbangan kita yang pokoknya aja lah sebelum kita untuk membeli produk asuransi kayak gitu. Oke. Asuransi kesehatan itu kan kita bisa individual kalau perusahaan nggak nyediain ya. Gitu. Kita sebagai manusia yang dewasa dan bertanggung jawab ya, dan makhluk sosial, kadang-kadang kita harus juga punya mindset tangan di atas lah, jangan tangan di bawah terus, gitu ya. Jangan dikit-dikit perusahaan gitu. Perusahaan kan juga butuh dana untuk beroperasi, gitu ya. Kalau mereka bilang, tapi yang punya itu duitnya banyak Pak, direktur duitnya banyak. Lah yang dia yang diriin kok. Masa nggak boleh dia duitnya banyak gitu kan? Kalau semua orang punya ide yang sama seperti dia, ya kenapa nggak lo bikin perusahaan sendiri ya? Ya, jadi ya kalau memang perusahaan tidak mempunyai budget itu, bukan berarti terus kemudian kita pangku tangan. Apalagi kalau kita tahu kita punya resiko. Resiko dalam arti kita tidak ditinggal tempat yang secara area tuh higienis lah, ya, sanitasi, atau
rumah kita itu enggak sih, oke sih, tapi penghuninya itu sebenarnya over capacity gitu. Ada 3 keluarga dalam satu rumah. Itu kan kalau satu pilek itu kemungkinan yang lain cepat sekali akan ketularan pilek gitu kan. Nah, jadi ya mau nggak mau beli asuransi kesehatan lah, ya kan. Tapi kalau misalnya perusahaan udah cover asuransi kesehatannya ini, ya BPJS kan udah pasti ya, asuransi kesehatannya udah dikasih, misalnya tapi yang dikasih inti hanya untuk rawat inap, rawat jalannya enggak. Soalnya kita tuh nggak harus beli rawat jalan plus rawat inap. Kalau mau komplit rawat jalan, rawat inap, gigi, mata, Pisah itu, melahirkan, Pak, ya? nah itu komplit. Itu terpisah, preminya juga masing-masing. Dan kita boleh beli. Saya tambah rawat. Saya rawat jalan udah dari perusahaan. Ya, kalau cuman ya saya sakit-sakit sedikit, puskesmas nggak apa-apa. Nah, karena klinik kan sekarang bagus-bagus ya, nggak usah ke puskesmas. Puskesmas pun udah bagus. Ya saya beli yang untuk rawat jalan. Kalau untuk anak misalnya, atau mata ya atau gigi, boleh kan? Jadi beli terpisah. Tambah sehingga itu tadi resiko tuhani yang nomor 3 tercover. Nomor 1, nomor 2 belum tercover loh itu. Itu Iya. baru yang nomor 3. Tapi ngomong-ngomong kan berarti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, Betul kan? memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan. Nah, ada 2, kebutuhan dan kemampuan. Itu kemampuan. Nah, hitung-hitungannya gimana nih Pak? Masalah kemampuan gini, ya kan? Apakah boleh gaji UMR, ya kan? Kita ngomong UMR Jakarta ya Pak ya? Ya. Boleh beli asuransi sendiri, asuransi kesehatan individual, gitu. Ibu tanyanya boleh atau enggak? Boleh. Boleh atau enggak? Boleh. Hitung-hitungannya gimana? Nah, hitung-hitungannya memang ini tidak mudah, ya. Karena satu, kita mesti tahu optimalisasi pendapatan kita yang pun UMR itu gimana. Sekarang kalau saya tanya ya, saya kalau tanya ke Mbak Tri atau ke Mbak Jum, saya tanya income sebulan pasti tahu, nggak usah disebutin, nanti saya cemburu. Pasti tahu kan? Bonus pun pasti tahu, THR pasti tahu. Sekarang kalau saya tanya, pengeluaran sebulan belum tentu tahu. Kira-kira segini. Endless, ya ini segini deh gitu. Karena saya lihat sisanya segini. Gitu kan, tahu pasti. Ya, kenapa? Karena memang kebanyakan orang itu tidak mencatat pengeluarannya. Tapi kalau pendapat usah dicatat karena itu sebulan sekali gitu ya, atau setahun sekali, atau setahun 2 kali, gampang ingetnya. Dan itu kalaupun kita nggak usah pintar-pintar amat untuk ingat, karena itu membuat utama. Gue kok ya kan pasti ingat gitu. Tapi kalau pengeluaran enggak. Padahal kalau mau meluangkan waktu aja, coba tes seminggu dulu, seminggu. Jadi tiap hari catat, ambil selembar kertas untuk Senin. Oh tadi pagi saya beli ini, catat semua walaupun cuman Pak Ogah 2.000 gitu kan, parkir 3.000, catat semua. Ya, 1 lembar kertas 1 hari, bikin 7 hari. Kalau udah mulai kebiasa 7 hari, nanti dilihat tuh. Hari pertama, hari kedua, berapa sih yang kita keluarin setiap hari? Kalau itu bisa dipertahankan sebulan, mulai ketahuan. Oh, sebulan itu gue segini. Dipertahankan 2 bulan sampai 3 bulan, udah dapet tren. Ya, akan ketahuan tuh, oh ternyata gue pikir kumpul 10%, 20%, ternyata nggak ada. Habis semua. Bahkan kurang loh. Gajinya tuh misalnya 20 koma, tanggal 20 udah koma, udah habis. Padahal masih 10 hari lagi, 20 koma. Terus bahkan yang parah 10 koma. Gitu. 10 koma. Jadi udah ketahuan pusing tuh. kepala kan? Ya. Nah, itu ketahuan dari situ. Ya kan, setelah ketahuan dari situ, coba dipotret lebih dalam, dilihat. Ternyata dari pengeluaran-pengeluaran yang harian itu, kebanyakan beli kopi ya, sehari kopi
Ya paling murah kan 18.000, benar nggak? Benar. Angka-angkanya ya yang inilah yang bukan brand yang internasional lah ya, 18.000. Kalau sehari dulu aja pagi ngopi, sore ngopi waktu masih work from office ya, belum sore after office kalau hangout. Itu aja udah 50.000, benar nggak? 18.000 kali 3. Minimal Ya, ya kalau begitu. kalau cuma ngopi nggak enak, pasti cemilan. Benar. Nah, sehari katakanlah keluar nggak nyampe 100.000 deh, 60.000 atau 70.000. Kan berapa? Seminggu kalau 5 hari kerja, ya kalau 50.000, 5 hari kerja udah 250, sebulan 1 juta. Nah, kopi doang. Kopi doang. Iya, itu cuman buat ini, buat Kopi dan apa ngemil. namanya? Cemilan kopi. Iya, Ya kan? kopi sama cemilan. Padahal angka itu buat investasi itu jauh lebih dari cukup, buat beli proteksi sangat cukup banget. Ya 1 kan? juta bisa, Pak? Ada Tergantung, produk. makanya tadi. Ini saya baru bicara ini tadi, apa namanya, ngitungnya. Jadi kita harus juga lihat, kita harus tahu anggaran kita itu berapa sih. Itulah yang kita sebut sebagai perencanaan keuangan. Jadi kita mengelola. Gitu. Kita kelola uang kita ya. Baik itu uang masuk sama uang keluar. Atau kadang-kadang prioritasnya salah. Ya, prioritasnya lebih nonton, itu dibanyakin gitu ya. Jalan-jalan ke rumah saudara, ke rumah temen itu dibanyakin. Itu kan prioritas. Gue langsung tersindir dong. Sebagai kaum-kaum yang suka nonton dan suka traveling. Apa namanya? Jadi kita harus lihat tadi anggaran, kedua skala prioritas. Ketiga, memang mau nggak mau, kita harus tanya ahlinya. Ya, karena untuk tahu premi kan kita nggak bisa sembarangan ya. Salah satu hal yang mungkin jadi tantangan bagi regulator ya, OJK dalam hal ini atau keuangan adalah coba deh bikin satu pusat informasi asuransi. Ya, asuransi jiwa dikelompokin dengan produk yang sama. Jadi kayak kita itu punya satu tools gitu ya, yang apalagi kalau itu online ya, digital. Kita tinggal masukin umur kita pengennya produk yang apa, keluar tuh dari semua perusahaan asuransi. Jangan-jangan besok Bapak bikin. Nah, sebenarnya banyak orang mau buat, tapi informasi itu tidak didisclose. Karena itu kan akan jadi perang antara perusahaan asuransi. Oh iya, mungkin karena kan ketahuan ya, bisa jadi head to head gitu loh. Iya, banding-bandingan ya. Ya, menurut saya sebenarnya jangan problem itu dijadikan kendala. Jadi OJK harusnya mewajibkan perusahaan asuransi itu punya produk dasar. Nah, produk-produk dasar itulah yang di-share. Kalau kemudian mereka caranya memenangkan peperangan, ya mereka modifikasi. Ya, modifikasi itu kan tergantung kreativitas dan inovasi ya. Ya memang bisa ditiru, tapi begitu ditiru dia inovasi bikin yang lain. Nah, itulah yang tidak perlu dimasukkan di pusat informasi, tapi yang basic pusat informasi. Ya, jadi dikembaliin lagi lah ke pasar, biar pasar yang memilih, pasar yang ingin. Memang sekarang nyari asuransi bingung juga ya Pak ya, harus nyariin satu-satu gitu ya. Nyari satu-satu, dan itu juga nanyanya satu-satu ke agennya, ke penjualnya. Kalau kita nanya ke perusahaan asuransi, coba telepon aja ke call center atau service center. Saya mau beli ini, preminya berapa? Chance-nya kecil dijawab. Oh gitu? Saya udah lama sih nggak kontak-kontak. Coba aja. Gue pernah kok, gue pernah. Paling nanti di refer nanti kita akan boleh nggak dapat nomor telepon Bapak atau Ibu? Betul, begitu. Kalau nggak gitu, kalau nggak gitu mereka akan ngasih apa sih kayak materinya asuransinya mereka, ya kan? Tapi via email. Jadi minta emailnya apa? Terus gitu. Beberapa hari kemudian lu dikejar-kejar gitu ya? Betul, kayak gitu. Nah, masih ngomongin asuransi kesehatan.
ini sebenarnya pengalamannya kakak gue, ya kan. Dia itu beli asuransi kesehatan, tapi yang ada plus-plusnya. Oke. Plus-plusnya ini plus investasi, kayak gitu Pak. Ya kan. Jadi premi yang harus dia bayarkan dari 1 bulan itu, katakanlah 1 bulan itu dia harus bayar 1 juta, ya kan. Nah, terus untuk kesehatan porsinya sekian persen, untuk investasi sekian persen. Kelihatannya ya antara porsi asuransi, cover asuransi dan investasi itu lebih gedean untuk ke asuransi. Karena pada saat kakak gua mandek di tengah jalan, ternyata dia merasa bahwa gila lo, gue rugi dong gitu, gue kapok deh mau beli produk yang kayak gitu, soalnya duit gue hilang banyak, baliknya cuma segini, apaan gue harus marah-marah lah ya kan ke adiknya inilah, saya tahu apa gitu kan. Nah, kalau berkaca dari kejadian-kejadian kayak gitu, dan gue yakin itu nggak cuma kakak gue doang yang kejadian kayak gitu. Bijak nggak sih Pak kalau kita mau beli produk-produk seperti itu? Jadi gini, saya jelasin dulu yang tadi istilah refund on premium atau refund of premium atau no claim bonus. Jadi ada tunai yang dikembalikan setelah melalui periode tertentu. Kalau no claim bonus, kalau nggak ada klaim dikasih bonus. Kalau refund on premium, jadi premi yang udah kita bayarkan setelah periode tertentu dikembalikan. Ada klaim atau nggak ada klaim, gitu ya. Nah, itu kenapa sih against perusahaan asuransi kreatifnya seperti itu? Ya pasar juga yang mau, ya. Namanya asuransi awalnya, yang premi angus tadi. Kalau nggak ada resiko terjadi, ya uangnya angus. Kayak asuransi mobil. Apa ada nggak orang yang beli asuransi mobil tapi dia berharap ditabrak bajai, disenggol Metro Mini? Enggak kan? Tetap aja nggak mau kan? Gitu. Jadi uangnya angus kalau nggak ada accident. Nah, awalnya seperti itu, tapi pasar nggak mau. Gue nggak mau dong duit gue angus. Enak aja. Akhirnya perusahaan asuransi dimasukkan elemen investasi. Nah, jadi uangnya bisa dikembalikan. Jangan lupa, kalau ada elemen investasi, terus kemudian si perusahaan asuransi menjanjikan nilai tertentu di periode itu ya, di waktu tertentu, mau nggak mau kan perusahaan asuransi harus juga untuk mutar duitnya dong. Ya kan? Ya, karena duitnya itu kan juga dipakai. Satu. Jadi dia ada tanggung jawab, beban untuk menginvestasikan dananya supaya bisa bayar lagi. Istilahnya uang itu kan uang nggak boleh dipakai harusnya sama perusahaan, itu harus diinvest. Ya, tapi kan pada prakteknya dipakai. Ya, ada yang diinvest bagian untuk dipergunakan untuk operasional atau untuk produk sendiri lah, cadangan dan lain sebagainya. Nah, ada lagi dari uang yang dibayarkan itu yang menjadi porsi proteksinya. Proteksinya kan harus bayar premi kan. Kembali lagi preminya. Ya kan? Jadi uang itu terbagi 2. Yang ini diinvestasiin, yang ini jadi angus untuk proteksi. Jadi setelah bayar, ini pung hilang, ini diputar. Lagi ini pung hilang, ini diputar gitu kan. Ya enggak? Nah, yang proteksi itu sangat tergantung kepada usia. Semakin tinggi usia, ini tuh semakin gede gitu preminya. Ya, investasinya ini nggak jago atau nilainya nggak gede, ya, ini akan ngabisin ini lama, ini dimakan nih. Ininya meningkat. Sedangkan pas waktu kita beli, dikasih ilustrasi di umur saat itu. Setelah jalan berapa tahun, preminya meningkat, ini jadi tadinya mungkin ini masih bisa lah menghandle ini kalau terjadi, ya. Tapi lama-lama ini lebih besar nih. Ini jadi kecil, ini jarinya kepalan saya itu jadi lebih besar. Jadi kan ini dimakan kan. Pada saat kondisi seperti itu, ya begitu kita mau berhenti, nggak ada lagi dananya, orang yang boro-boro nginvest, orang pokoknya dimakan. Ya, apalagi gini, ya saya juga
nggak bisa, kita nggak boleh, kita harus fair ya, karena kesalahannya tidak mutlak di perusahaan asuransi juga gitu. Perusahaan asuransi sudah membuat produk sesuai apa yang dimaui pasar, tapi kadang-kadang para penjual tidak menginformasikannya dengan benar. Ya, bukannya mau bohong ya, tapi ada beberapa yang tidak bisa menginformasikan dengan benar. Karena penjual itu di training cuma 2 jam, sekian udah disuruh jual. Zaman saya dulu tahun 93 pertama kali kerja di industri asuransi, itu saya trainingnya seminggu, hari Jumat itu ujian. Kalau ujian saya nggak lulus, saya nggak boleh jual. Jadi kalau sekarang enggak, 2 jam training jual, 2 jam training jual. Ya, apa sih yang bisa diperoleh 2 jam? Cara jual doang kan yang diajarin. Ibaratnya nyanyi, ini loh caranya nyanyi, udah. Lo nyanyi aja yang banyak. Pasti nanti juga ada yang nimpuk batu gitu kan. Di tempat umum lo nyanyi terus kan ditimpuk batu. Pas satu waktu pasti ada yang gitu. Nah, itu seperti ini. Jadi akhirnya tidak tersampaikan informasi dengan benar. Si belinya juga nggak ngerti. Informasi tadi nggak dikasih tahu. Atau yang kedua, ada yang lebih nggak enak lagi. Selain informasikan dengan yang benar, dikasih tahu juga sama si penjual, selain ada asuransi kesehatan, sekarang ada manfaat. Kalau istri lo yang sakit, preminya dibebaskan. Kalau anak lo sakit, di-cover sakit. Istri di-cover masuk rumah sakit. Kalau lo kena penyakit kritis, di-cover. Jadi jenis manfaat asuransinya itu diperbanyak. Jenis proteksinya diperbanyak. Dampaknya apa? Premi angusnya semakin banyak atau semakin kecil? Makin banyak. Usia semakin gede lagi kan. Ini tadinya kepalanya cuma 1, ini kan 2 ya. Tadinya cuma 1 yang kiri. Sekarang kepalanya di sini ada 4, ada ke-4 kepalan gitu. Ya enggak? Ya, dan itu semua membesar. Ini boro-boro habis, dimakan habis, dibuang gitu kan. Udah artinya gitu, nggak cukup. Nggak cukup. Pak, mungkin banyak orang yang melihat asuransi ini kayak kita beli investasi mungkin ya Pak ya. Jadi pada waktu itu uangnya hilang, tidak dipakai, menyesal gitu ya. Seolah-olah beli investasi yang nggak ada untung. Nggak untung. Ya, betul. Padahal sebenarnya kan yang harus dilihat proteksinya. Ada kita sakit dong. Proteksinya pada saat kita sakit ya. Betul. Jadi produk ya, memang saya nggak tahu kenapa awal-awal itu dipasarkan sebagai produk investasi. Jadi yang dijual itu investasinya, ya. Bahkan ada cuti premi. Ya. Nanti kalau udah itu bisa cuti gitu kan. Padahal cuti premi itu ya bukan berarti preminya itu berhenti terus uangnya berkembang terus, proteksinya jalan terus. Ya itu tadi ingat ada uang angus yang harus ditanggung. Yang semakin lama usia kita akan semakin besar gitu. Kalau usia tinggi ya semakin besar nilainya. Nah itu kan terus gitu kan. Kalau ini udah nggak cukup menanggung ini, ya ini habis. Nah itu jadi tapi sekarang udah mulai dikemasnya, dipasarkannya, persepsinya adalah produk proteksi gitu. Tapi ya again ini masyarakat kan juga nggak seneng yang angus-angus. Ya kan, jadi ya serba salah lah. Jadi memang kita perlu semua pihak turun tangan ya, semua stakeholder, regulator, ya terus kemudian media. Kita ini yang sebenarnya jadi penyeimbang nih. Ya, jadi Tri, kakak lo, kalau uang asuransinya angus tapi dia nggak klaim, nggak usah marah-marah. Karena memang dia harus bersyukur bahwa dia nggak ke rumah sakit gitu. Betul. Dan kayaknya besok-besok kalau mau beli lagi, ini kan dia judulnya dia kapok, ya kan? Kayaknya dia harus benar-benar ngebudgetin itu poin per poinnya itu apa. Kayaknya itu nggak penting, nggak cuma penting buat kakak gua, buat gue, semuanya. Buat elu, buat semuanya kayaknya ya. Ya, jadi inilah saya bukan promosi. Itulah pentingnya independent financial planner. Oke. Karena memang hanya mereka yang akan menjadi independen,
yang menghitung kebutuhan. Bahkan akan ngerem, Pak nggak perlu beli ini. Oh Bapak sehat kok, Bapak nggak butuh jenis yang ini, cacat tetap total, penyakit kritis. Orang udah di cover, Bapak rawat inapnya udah di cover perusahaan, buat apa beli lagi? Gitu. Jadi mereka yang berani untuk mengatakan memberikan solusi tidak ke klien. Tapi ya kalau kliennya tetap mau, enggak, gue tetap mau beli. Ya monggo kerso, tinggal nanti di reportnya dikasih disclaimer kan, kliennya yang mau loh. Jadi kalau ada resiko nanti ya klien yang nanggung sendiri, udah dikasih tahu kok. Oke. Satu lagi dari saya Pak, ya. Masih asuransi kesehatan. Umur berapa sih sebenarnya idealnya kita itu udah bisa beli produk asuransi kesehatan? Oke, kembali lagi ke resiko tuhani ya. Yes. Ada 3. Yang satu bisa terjadi, mau muda sekalipun bisa terjadi kan. Si bayi juga bisa sakit. Bisa. Nah, cuman yang ketiga terjadi berulang-ulang. 2 ini panjang banget gitu. Jadi butuh menyisihkan dana untuk masa tua, hari tua ya. Bayi juga bisa terjadi. Tapi bayi itu punya tanggungan. Betul nggak? Mohon maaf ya, saya mohon maaf. Kalau seseorang kehilangan anaknya, maka anak itu kan bukan breadwinner. Jadi kapan sih kita mulai harus punya proteksi atas tinggal tadi? Sejak kita mampu secara finansial, punya gaji lah, punya uang lah, ya, nggak usah uang berlebih, dan punya tanggungan. Belum nikah, tapi orang tua kita udah bilang, saya udah tua nih, tolong kamu yang ngurusin adik kamu ya. Nah, atau suruh bayar listrik, ya, bayar PBB rumah, tinggal di sini, gitu kan? Ya, bayar pembantu misalnya. Papa, mama udah pensiun nih, kita hanya berkurang gitu kan, ya ada pensiunan. Pensiunan kan nilainya nggak mungkin mencukupi, kecuali benar dihitung. Itu tadi pertanyaan Bu Tri di awal. Kita ada nih pensiunan. Iya betul. Tapi coba tolong dihitung, apakah nilai pensiun yang akan diperoleh pada waktu kita pensiun, nggak kerja lagi, itu bisa mencukupi 40-75% dari pengeluaran yang pada waktu kita masih kerja. Kalau cukup, puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau nggak cukup, pensiunnya kurang, gitu. Menjawab ya. Jadi kita sejak mampu dan punya tanggungan. Kalau nggak punya tanggungan, ibaratnya kalau gua ada apa-apa, yang ada yang nangisin banyak, nggak ada yang menjadi kelangsungan kehidupannya itu terganggu, nggak ada, ya nggak perlu juga. Buat apa? Karena buat dia sendiri. Jadi perlu, tapi hanya untuk diri. Gitu. Tapi kalau ada tanggungan, maka keperluan itu harus di-extend, termasuk harus dihitung terhadap yang ditanggung sama dia. Bebannya ditanggung sama dia. Oke. Udah panjang banget ya, Udah panjang banget obrolan kita. Sebenarnya dari tadi tuh ngobrol ya kan, gue jadi kepikiran. Jujur ya Po, gue itu belum punya asuransi kesehatan. Makanya saya ajakin buat ngobrol, Pak. Makanya. Jadi biar sekalian, iya kan. Biar sadar. Karena kan kalau udah mampu, ya gue udah mampu. Tapi masalahnya gue tidak ada tanggungan. Nah tadi kan di tapi terakhir, tanggungan bukan cuman keluarga ke bawah, ya, tapi ke atas juga. Ya. Ke atas, ke samping. Ya. Betul. Tapi sekarang gue akan mulai. Semoga Pak. Semoga mulai membenahi sebenarnya. Pak Putri, kalau saya boleh suggest doang ya nih. Saya bersyukurlah kalau Putri jadi awareness-nya terbentuk. Kalau saya boleh harap jangan NATO. Jangan No action, talk only. Oh, enggak dong. Karena apa? 3 resiko Tuhan itu, yang 2 pertama can be anytime. Yes. Ini juga yang ketiga can be anytime. Jadi ya kalau memang kita udah punya niat dan kita mampu, kita udah bisa hitung ya, beli dulu yang simple,
segera. Karena emang udah ngerasain ya, tes gula darah, tes kolesterol, kebetulan saya punya asam lambung, kalau asam lambung lagi naik jam 1 pagi gua harus di UGD, sekali tagihan 1,5 juta, lumayan juga. Ya, kalau enak kan kita paling seneng manusia kan kalau nggak ngeluarin duit dari kantong, yang bayarin orang lain kan. Oh iya betul Pak. Jadi bayar uang kecil dapat uang gede. Gitu. Oh iya benar. Maunya untung. Nggak mau ngurusin diri sendiri akhirnya. Oke Pak, makasih banyak nih Pak untuk insight-nya yang panjang dan lebar. Semoga bisa membuat ngebuat saya untuk benar-benar bisa memilih mana yang benar, asuransi yang asuransi kesehatan buat saya, yang nonton kita sama yang dengerin podcast juga gitu, bisa yang belum beli bisa beli gitu kan, kayak gitu. Yang kemarin terlalu banyak pertimbangan, akhirnya sudah ada jawaban. Nunggu dibeliin ya, sama perusahaan maksudnya. Oh ya. Idealnya itu gitu. Idealnya benar. Yang kemarin banyak pertanyaan, mungkin ini bisa menjawab kayak gitu sih. Oke, Pak Riza, thank you ya. Ya, sama-sama. Ini kita baru bicara dari perspektif produk loh. Belum dari perspektif perusahaannya yang menjual, gimana milihnya. Nah, itu nanti mungkin lain waktu kita ngobrol lagi, karena kayaknya nggak akan bisa kelar 1-2 jam kalau mau ngomongin ngebudgetin semuanya kayak gitu ya. Saya siap anytime, tinggal di Oke, siap. Siap deh kalau kayak gitu. Makasih banyak Pak. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Ya, bye-bye. Bye.